Di Batam, dekat Batam Center, ada satu vihara besar. Sekarang kalau saudara datang berkunjung ke vihara apa ke sana itu jadi luar biasa. Yang bangun itu namanya Acang. Histori dari Acang ini luar biasa. Itu saya gak enak kalau dengar kesaksian orang Kristen yang kenapa yang dikerjakan. Jangan terlalu bangga untuk hidup. Hidupmu day by day, itu yang penting. Maka kesaksian dia apa? Dia sebetulnya anak dari seorang tua yang miskin, ya, yang kemudian mati. Menurut orang tuanya mati, kemungkinan mati karena orang tua sangat miskin. Anak itu dikubur malam-malam, tidak bisa diobat. Kalau waktu dikubur malam itu juga waktu mati dibalut, kasih seadanya saja, bukan kain kapan tapi sabungkus. Lalu orang tuanya gali kuburan sendiri. Mau dikubur, ternyata kuburnya kekecilan. Anaknya taruh di pinggir mayat ini lalu dipacul lagi supaya memperlebar. Tapi kena kaki anak itu karena lagi hujan gerimis ada licin. Meleset kena kaki mayat yang dianggap mayat itu, malah anak itu jadi hidup. Maybe mati suri dan itu shock terapi yang tidak disadari mungkin ya. Tetapi apapun itu adalah keajaiban Tuhan yang Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja kadang saya juga tak ngerti. Yang ringkas cerita, yang namanya si Acang ini hidup. Nama Acang itu dari panggilan pincang sebetulnya. Cang itu dari pincang. Ya, jadi itu histori dari nama dia. Lalu dia besar, orang tuanya betul-betul bawa dia terus ke Vihara Buddha dan terus didoakan. Lalu anak ini berjanji dalam hidupnya, itu komitmen dia, bahwa dia akan menjadi pengabdi Buddha yang setia. Suatu waktu dia bisa membeli tanah. Sesudah Acang ini bertumbuh besar, dia kumpul uang, dia bisa beli tanah di Batam Center. Lalu dia mulai bangun. Dia merindukan ada satu vihara yang besar di sini. Tetapi kemudian hanya bisa membuat patok-patok dan fondasi dan tidak bisa berdiri ke atas karena memang uangnya tidak cukup. Tapi dia percaya satu waktu 7 tahun kemudian ini akan berdiri. Entah bagaimana hitungan dia. Jangan bicara tentang kesaksian Kristen. Dia ngomong gini Pak lalu jadi gini. Nih lihat aja. Kalian tahu apa yang terjadi? Kemudian ketika ujuk-ujuk datang dari Buddhisme Asia lihat, lalu entah bagaimana mampir ke situ. Ya. Lalu waktu mampir, lalu lihat, lalu dengar cerita itu. Tertegun, tersentuh, lalu memobilisasi seluruh jaringan Buddha di dunia. Dan sekarang vihara itu berdiri 7 tahun kemudian. Dari dia ngomong selesai fondasi. Fondasi itu dia urus tiap hari, dia sapu, dia bersihin, dia urus, dia bersihin. Orang sangat tersentuh dengan apa yang dikerjakan. Bangun vihara yang besar. Luar biasa ya. Mau cerita apa kalian tentang kekristenan? Mau cerita apa kalian tentang keajaiban? Orang lain juga punya. Apa hebatmu? Kau ditabrak tidak mati, sembuh dari kansermu. Terlalu banyak kisah itu. Common grace itu anugerah ilahi yang bersifat common, umum terhadap semua orang, dan Allah kerjakan. Persoalannya, apakah orang itu mengenal Allah dengan apa yang dikerjakannya? Nah, itu menjadi persoalan serius. Nah, mestinya ini perspektif baru kita. Iya ya, semua bisa lo Allah kerjakan sama siapapun. Jadi jangan sombong karena fenomena itu dalam hidup. Tapi berbahagialah engkau, berbangga hatilah engkau kalau terus-menerus hidupmu mengabdi kepada Kristus Tuhan. Kau sangkal dirimu dan kau pikul salibmu dan kau berjalan mengiring dia. Nikmati hari-hari bahagia. Itu kehidupan. Itu akan menjadi luar biasa, saudaraku yang kekasih. Mari kita gapai itu, mari kita berkelahi ke situ. Saya punya histori aja. Saya punya kisah di dalam. Saya punya kisah orang di tempel Buddhis di Bangkok sana. Dan saya melihat pengabdian mereka. Saya malu. Kenapa kita orang Kristen yang katanya punya Yesus Kristus, yang rela mati karena kasihnya, tapi kita tidak pernah mau mati karena dia. Berkeringat pun kita berhitung, apalagi berdarah.